Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi mannihi tatimul afiyat. Shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil mu'jizatil bahirat wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala hadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Al-ayah wallahu wa rasuluhu a'lamu bimuradi. Puji dan syukur mari panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah pada kali ini kita masih bisa berkumpul bermuajahah dalam acara Thalabul Ilmi. Harapan utama semoga dengan adanya Thalabul Ilmi ini kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahmat beserta salam semoga tercurah limpahkan kehariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, kepada para sahabat dan kita semua. Semoga kita mendapat syafaat jaga yaumil kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati DKI Masjid Al-Ihsan, yang saya hormati bapak-bapak yang hadir pada kali ini. Alhamdulillah pada kali ini saya bisa berkumpul lagi bersama bapak-bapak untuk menggali ilmu Allah yang insya Allah kita mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu yang bisa menjadikan kita untuk menunjang kebahagiaan dunia dan akhirat. Bab taubati, kalau ini bab taubat. Qolal ulama, berpendapat para ulama, atau batu taubat itu wajibatun, wajib min kulli dzanbin, dari semua perbuatan dosa. Fa in kanat masyatu bainal abdi wa bainallah la tata'allaqu bihaqqi adamin falaha salah satu syurutin. Maka tobat ini kalau memang kita punya dosa yang menyangkut hubungan dengan Allah, itu ada 3 syarat. Yang pertama ayyukli'a anil maksiyah, kita berhenti melaksanakan maksiat. Wasani, yang kedua ayandama ala fi'aliha, kita merasa sedih terhadap perkara yang sudah dilaksanakan. Wasalisu ayyajama alla ya'uda ilaih, dan yang ketiga punya niat tidak akan melaksanakan lagi kepada itu dosa. Bagaimana anjuran Allah Subhanahu wa taala? Qala Allah taala wa tubu, dan bertobatlah kamu semua ilallah, kepada Allah, jami'an, dari semua dosa. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang iman, la'allakum, semoga kamu tuflihuna, menjadi orang yang bahagia. Tobat ini merupakan satu pekerjaan yang memang di dalam kehidupan sehari-hari merasa tobat ini tidak wajib. Padahal tobat ini suatu anjuran dari Allah. Apa sebabnya wajib? Karena kita waktu dilahirkan oleh Allah itu di dalam keadaan suci. Makanya kalau kita mau pulang kembali lagi kepada Allah harus dengan keadaan suci. Yang mana Allah telah berfirman di dalam suatu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tamakana anjuran Allah yang demikian ini adalah
Bagaimana caranya kita bertobat? Caranya kita bertobat yang tadi saya udah bacakan. Yang pertama, berhenti dari semua aktivitas pelaksanaan maksiat, dosa. Apa itu dosa yang menyangkut hubungan dengan Allah ataupun dosa yang menyangkut hubungan dengan manusia. Apa dosa yang menyangkut hubungan dengan Allah? Itu banyak. Bisa melaksanakan dari segala perkara yang memang dilarang oleh Allah, dan juga kita tidak mau melaksanakan perintah Allah. Itu sama-sama dosa. Kalau kita memakan riba ataupun zina, mabok-mabok, itu namanya dosa. Sebab itu melaksanakan segala yang dilarang oleh Allah. Dan adapun dosa itu dosa meninggalkan dari kewajiban, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, dan juga meninggalkan zakat. Cuma identiknya biasa kalau kita dosa itu semacam begitu aja. Padahal sangat banyak yang memang kita laksanakan tapi tidak merasa diri ini punya dosa. Ya, seperti kalau kita melihat orang yang bukan jenis gitu, kan itu teh dosa kalau memang melihat dengan syahwat. Karena di Indonesia ini kan tidak terjaga syahwatnya. Karena di Indonesia mah ya banyak namanya teh paham-paham yang memang tidak seperti negara-negara lain. Kalau negara lain mah kan aurat itu seluruh badan. Kalau di Indonesia terbuka semua. Bahkan bukan cuma tutup, itu ada juga yang membuka aurat itu seenaknya dia. Nah, makanya kehidupan di Indonesia itu memang kalau kuat iman itu lebih hebat. Karena yang paling hebat manusia itu dikala manusia banyak yang suka melaksanakan dosa, tapi kita kuat mampu menahan pelaksanaan dosa itu. Kalau kita ke masjid, tapi ke masjid ini sama-sama lingkungan ini suka ke masjid, bukan nggak baik, itu terbaik, tapi ada yang lebih baik. Kalau kita hidup di lingkungan yang tidak suka ke masjid, tapi memang dia suka ke masjid. Karena apa? Karena keimanannya tinggi, gitu. Karena iman mah tidak bisa diukur dengan tempat dan tidak bisa diukur dengan akhlak kita sehari-hari aja, tapi diukur juga dengan fasilitas yang ada. Mungkin kalau di Indonesia iman itu wajar karena di Indonesia mayoritasnya Islam. Tapi kalau kita hidup di Amerika tapi kita punya iman kuat, itu paling hebat. Ya, makanya Rasul sudah menganjurkan tuba liman imani walam tuba liman imani. Berbahagialah bagi orang yang beriman kepadaku walam ro'ani, walaupun dia belum pernah melihatku. Dari hadis yang sebelumnya, tuba liman imani waro'ani, berbahagialah bagi orang yang beriman dan dia melihat kepada aku, kata Rasul. Jadi intinya hadis ini, kalau kita beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikala Rasul masih ada, kalau kita punya hidayah itu hebat, kata Rasul. Tapi ada yang lebih hebat, orang yang beriman kepada Rasul tapi kita belum pernah melihat Rasul. Kan Rasul itu udah 14 abad yang lalu, tapi kita masih punya keimanan, kepercayaan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ini kita dianjurkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan tobat, karena memang dalam kehidupan sehari-hari banyak kelakuan kita, banyak akhlak kita yang memang tidak merasa bahwa itu dosa. Kalau sekarang makan dosa teh sangat banyak, sangat besar. Fasilitasnya difasilitasi oleh orang-orang.
kan kita punya HP, punya apa, di HP kebanyakan itu bukan ilmunya yang dicari betul, tapi kenapa kalau di HP itu kemauannya itu mengikuti aturan nafsu, apa yang dimau itu di HP mesti ada. Nah, makanya karena banyak dosa yang memang tidak terasa diwajibkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan melaksanakan taubat. Karena walaupun kita belum tobat di dunia, seandainya kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah, maka besok lusa di akhirat dosa itu akan dibersihkan oleh Allah. Kalau dosa di dunia dibersihkan melalui taubat. Kalau dosa di akhirat itu melalui api neraka. Karena ada orang yang matinya membawa iman. Cuma walaupun dia membawa iman, tapi masih banyak dosa yang belum tertobati. Walaupun dia mau masuk surga, nah, makanya Allah akan membersihkan dosa itu dengan memasukkan dia kepada api neraka. Maka sebelumnya Allah menegur kita dengan api neraka, mari kita laksanakan tobat, kalau dengan tobat yang sebenar-benarnya, karena dalam Al-Quran Allah juga sudah menganjurkan kepada kita, istaghfiru, meminta ampunlah kamu sekalian, rabbakum, kepada Tuhan kalian, summa tubu, dan harus bertobatlah kamu ilaihi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertobatlah kalian semua, ilallahi, kepada Allah, taubatan, dengan tobat nasuha, yang murni ataupun yang bersih. Apa tobat nasuha? Tobat nasuha itu kata para ulama, tobat yang menjadikan satu pekerjaan untuk menjadikan nasihat kepada kita. Jadi kalau kita sudah kembali kepada Allah, merasa kita mengukur kehidupan dari awal sampai sekarang, oh ternyata dengan tobat ini luar biasa, kehidupan akan semakin matang. Jadi akan semakin terasa kenasehati oleh diri kita kalau kita berhenti dari segala bentuk dosa. Nah, makanya kata ulama yang seterusnya, ciri orang yang tobatan nasuha itu harus punya niat alla yauda ilaiha abadan. Kita punya rencana tidak akan melaksanakan lagi kepada pelaksanaan dosa. Nah, karena apa? Karena menyesal. Kalau tobat cuma berhenti di dalam pekerjaan dosa tapi tidak ada penyesalan, itu bukan nasuha. Nah, awas. Kalau tobat cuma berhenti pelaksanaan dosa tapi tidak ada menyesal di dalam hati, itu tidak termasuk taubatan nasuha. Karena tobat nasuha itu harus ada penyesalan. Ciri orang menyesal itu tidak akan melaksanakan lagi kepada bentuk itu dosa. Sebagai contoh, kalau kita bawa motor terus celaka di tengah jalan, naudzubillah, ya, bukan minta ini contoh. Apa sebabnya? Karena kita membawa motor itu ugal-ugalan. Kalau kita udah celaka, mesti itu dalam diri kita punya niat, kalau kita mau membawa motor kemana aja mesti akan pelan. Tapi karena menyesal, dulu juga saya bawa motor ugal-ugalan itu jadi celaka. Begitu pula. Maka dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap orang melangkah dengan langkah yang buruk ataupun maksiat, seolah-olah itu menjerumuskan kita kepada jurang kecelakaan. Makanya anjuran Allah dan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa untuk kita harus melaksanakan tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Mungkin sekian, bila mana ada yang pertanyaan. Ya Ustaz. Apa? Ya. Amalan apa Ustaz yang bisa menghapus dosa itu? Amalan ya seperti jika berbuat dosa, amalan apa yang menghapus dosa taubat itu? Oh ya, ya, bagus. Di sini Allah telah berfirman, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Allah. Dalam minta ampun itu bermacam-macam, ya. Ada minta ampun dengan qauli atau bahasa, ada juga minta ampun dengan pekerjaan, ada juga minta ampun dengan hati. Contoh, kalau kita membaca istighfar, kan membaca istighfar itu dari sebahagian pelajaran untuk melaksanakan tobat. Cuma intinya amalan yang paling hebat untuk diterima tobat itu mengganti pekerjaan yang memang itu di luar nalar nafsu kita, kayak gitu. Kalau tadinya sholat agak telat, sekarang memang sholat harus disiplin. Kalau tadinya sholat nggak ke masjid, sholat mau ke masjid, itu diantara. Terus kalau biasa Al-Quran itu cuma dipajang di rumah, sekarang karena kita punya mau tobat, maka Quran harus dibaca. Nah, itu diantaranya. Dan banyak yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada di dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fi yaumin aktsara min sab'ina marah. Ini hadis dari Abi Hurairah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sesungguhnya aku la astaghfirullah, meminta ampun kepada Allah, wa atubu, dan meminta taubat kepada Allah, biyaumin, di dalam satu hari, aktsara, lebih banyak, min sab'ina marah, dari 70 kali untuk membaca istighfar. Jadi diantara membaca istighfar, Rasul aja yang dimaksum dari dosa, Rasul teh sudah tidak ada dosa. Mencek orang Sunda masanajan ngalaksanakeun dosa ge bakal dihampura gitunya. Mesti itu Rasul. Tapi Rasul walaupun dia sudah dimaksum dari dosa, beliau melaksanakan taubat, membaca istighfar itu lebih banyak dari 70 kali. Apalagi kita. Rasul berangkat dari bersih. Kalau kita membersihkan najis mughalladho, itu najisnya harus habis dulu. Najis mughalladho itu najis anjing dan babi, baru dihitung 7 kali. Jadi jangan kita membersihkan najis mughalladho, najis masih ada. Nah itu pun tobat. Rasul tobat dari bersih, dosanya 70 kali. Apalagi kita mah paling harus 100 ataupun 200. Ya mungkin kalau kita ingin mengikuti, mau 70 aja sehari boleh. Dengan bacaan apa? Banyak itu. Ya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, ataupun bahasa astagfirullahaladzim aja. Karena astagfirullah itu fi'il mudhari yang diberi alif, sin dan ta, itu maknanya bimakna tolab. Bimakna tolab itu meminta, ya, minta maaf. Astagfiru itu artinya meminta ampun kepada Allah. Jadi selain kita melaksanakan sholat, disiplin melaksanakan ibadah, dan juga banyak amalan-amalan yang mesti harus kita baca. Karena kalau lisan kita selalu membacakan dzikir kepada Allah, maka hati kita akan selalu mengikuti. Ya mungkin gitu. Ada sholat namanya sholat taubat. Apakah itu juga bisa jadi amalan? Sholat taubat, ya. Sholat taubat memang anjuran dari Rasulnya nggak ada. Cuma
kalau tobat itu bisa dilaksanakan dengan sholat, bisa dilaksanakan dengan dzikir. Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bisobri wasalah, ya gitu. Wahai orang-orang yang beriman, meminta pertolonganlah kamu sekalian kepada Allah dengan melaksanakan sholat, wasta'inu bisobri, sobar dan sholat. Di antaranya para ulama ahli fuqaha itu menganjurkan ada sholat tobat, ya, itu sholat tobat. Kalau sholat tobat bisa dilaksanakan siang hari, bisa dilaksanakan malam hari, ya. Beda kalau tahajud. Kalau tahajud mah harus selalu malam, tidak diterima. Walaupun kita lagi rajin-rajinnya terus melaksanakan tahajud di siang hari, tapi harus selalu malam. Tapi kalau tobat ya boleh mau siang mau malam, itu insya Allah, ya insya Allah itu sholat tobat juga. Apa ya? Terkait dengan taubat itu di dalam surat Tahrim ya. Ayat 9 itu 11, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila taubatan nasuha. Ya. Tapi Allah tidak menjamin secara pasti bahwa tobat itu akan diterima. Makanya dengan bahasa mudah-mudahan akan diberikan tobat itu. Nah, ini pengertian mudah-mudahan itu bagaimana? Kalau di dalam Al-Quran ada bahasa la'ala, itu bahasa teh. Ini juga la'alakum tuflihun, ya mudah-mudahan atau semoga kita mendapatkan orang yang bahagia. Kalau di dalam Al-Quran mah itu bahasanya qat'i, pasti. Beda dengan bahasa hadis ataupun bahasa para ulama. Kalau di dalam Al-Quran sudah ada bahasa la'ala, itu mesti pasti. Jadi gini, tadi di sini ada ayat ya, surat Tahrim, enggak ada di surat mana, la'allakum. Nah ini, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertobatlah kalian kepada Allah dari semua dosa, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum, mesti kamu itu tuflihun. Nah itu, jadi kalau di dalam Al-Quran itu pasti asal mengikuti aturan Allah. Karena la yuhlikul mi'ad, kan Allah itu tidak pernah selaya dari janjinya. Makanya kata guru saya, kata para ulama, kalau bahasa la'ala di dalam Al-Quran itu pasti. Contoh di dalam surat Al-Baqarah menyangkut hubungan perintah puasa, kan kesananya teh la'alakum tatakun, gitu. Itu la'alakum tatakun teh mesti jadi orang takwa, gitu, bisa dimengerti aja. Jadi jaminannya, jaminan dari Allah itu la yuhlikul mi'ad, bahasa dengan la'ala, karena mesti orang kalau diperintah itu suka membantah. Makanya kalau memang dia melaksanakan apa yang dikehendaki Allah, itu bahasa la'ala, kata Allah pasti qat'i bahasanya. Ya itu bisa dilihat ya, insyaallah. Jadi jaminan Allah luar biasa ya, jaminan Allah. Karena kita ingat yang tadi saya sudah bacakan, kita keluar dari rahim ibu, kullu mauludin yuladu alal fitrah, dilahirkan dengan keadaan suci. Suci itu belum punya dosa. Makanya kalau sudah kita hidup, mesti dosa itu semakin banyak. Karena derajat kita beda dengan derajat para aulia dan para sahabat. Kalau sahabat kehidupannya dari hari ke hari itu semakin naik iman. Hari Selasa sampai hari Rabu ibadah terus naik. Kalau kita mah ya jidu yang kusuk, kadang naik kadang turun. Dengan kebanyakan terasa oleh kita mah semakin turun, kan semakin tua semakin lemah ibadatnya gitu kan. Walaupun kita harus sempurna, gimana ya kita teh mau ibadah yang benar, tapi kemampuan segini. Tapi kalau memang sudah tua mah kita jangan putus asa. Allah tidak akan memaksa kepada orang yang tidak mampu. Makanya alhamdulillah
di sini banyak kesepuhan, sepuh sholat sambil duduk, itu saking mau sholat yang benar karena memang kemampuannya segitu. Walaupun memang tidak seperti kita dengan cara berdiri, tapi tidak akan dikurangi pahala. Yang penting niat kita benar-benar untuk melaksanakan ibadah. Itu tobatnya, tobat. Siapa lagi? Udah? Apa ya? Saya suka baca-baca di buku tentang hadis atau ada kalimat tobat. Bila mana Anda membacakan 200, 300 akan diampuni dosanya selama 80 tahun gitu kan. Ya. Itu kan kalimat-kalimat dalam Al-Quran, tidak hadis. Apakah benar itu? Kalau kita baca dengan wiridan ini, dosa Anda akan diampuni selama 80 tahun atau 50 tahun katanya gitu. Apa benar itu? Iya. Ya emang yang paling benar itu yang datang dari Rasul dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma ada kalimat-kalimat dari para ulama itu emang untuk menganjurkan supaya kita lebih disiplin melaksanakan ibadah. Karena kita orang awam kalau tidak diberi namanya jaminan, mesti pada ibadah itu kendor. Nah, maka jaminan dari mana itu jaminan? Itu pun merujuk kepada Al-Quran. Itu merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Contoh seperti ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kurang membaca istighfar dari 70 kali. Dan hadis yang seterusnya ada di sini selalu membaca 100 kali. Maka dari hadis itu ada kiasan ijma. Kalau kiasan itu diukurkan dengan hadis-hadis yang lain. Karena memang para ulama tidak cuma berbicara, itu punya dasar dia pun. Kalau kita melihat aturan agama, yang pertama yang paling baik itu di zaman Rasul, yang kedua di zaman para sahabat itu yang 4. Nah, terus sesudah sahabat ada tabi'in. Tabi'in itu udah ulama. Tabi'in itu orang yang mengikuti jejak langkah para sahabat. Siapa itu? Biasanya yang memberi anjuran itu dari Uwais Al-Qarni, terus Sufyan As-Tsauri, Imam Hasan Basri, itu akabirut tabi'in, tokoh ulama besar dari tabi'in. Karena kalau tabi'in itu setiap hari selalu mengikuti sahabat. Beda kalau derajat sahabat. Derajat sahabat mah dia punya iman kepada Rasul, tapi sejaman dengan Rasul itu sudah diakui sahabat. Mau ikutan ngaji, mau enggak, beda dengan derajat tabi'in. Memang itu pun bisa dipertanggungjawabkan karena ulama membawa dasar itu dengan dasar-dasar pokok yang memang itu ada anjurannya. Cuma memang dari sananya ada kiasan dan ijma. Begitunya. Kita harus mengikuti itu kepada kiasa, harus. Contoh kias begini, kalau kita pergi ke pom bensin, di pom bensin itu ada namanya anjuran, teguran itu apa namanya tidak boleh merokokkan. Berarti tidak boleh merokok bukan rokoknya yang dilarang, tapi apa? Membawa api, karena api itu dekat dengan itu dengan bensin. Jadi kalau dilarang merokok, berarti kalau kita membawa kompor boleh kan? Kan gitu, itu namanya kiasan lah seperti itu. Makanya para ulama menganjurkan itu di dalam hadis. Contoh lagi saya juga dapat itu dari ulama orang yang membaca sholawat 80 kali di hari Jumat akan dikabulkan segala hajat. Gitu, seperti itu. Apa dasar dalilnya? Man ahabbani karena ma'i fil jannah. Terus banyak-banyak kalau kita diukur-ukurkan dengan hadis-hadis sahih. Itu pun mengarah dalam Al-Qur'an dan dengan hadis. Kan Al-Qur'an pun dari ayat pertama yang paling Allah berikan kepada kita itu adalah
memberikan apa namanya itu mubasyarah kabar gembira, itu yang mengikuti aluran Allah. Kan sebelum Allah mengancam dengan neraka, maka yang paling Allah menganjurkan kepada kita, Allah memberi kabar gembira dengan surga. Baru Allah mengancam dengan neraka. Maka ulama pun begitu mengikuti alur. Nah, dari mana sumbernya? Ya emang dari hadis. Kalau mau tahu, saya punya kitab namanya Mizan Kubro. Jadi Mizan Kubro mah perkumpulan kiasan hadis, mana yang dialog dengan kias, mana dengan ijma, dan mana yang asli Al-Quran dan hadis. Makanya itu berdasar semua juga pada Quran dan hadis. Insya Allah itu benar kalau memang ada anjuran-anjuran gitu. Begitu Pak ya. Udah? Ya mungkin segini dalam pertemuan kali ini. Semoga kita mendapatkan hidayah dan taufik untuk selalu melaksanakan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.